Selamat datang. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas mengenai proses kosong. Bagaimana proses kosong itu terjadi? Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita lihat di sini adalah waktu. Kemudian ini adalah menyatakan waktu di awal, yaitu T sama dengan 0. Kemudian terjadi suatu kejadian dinyatakan dengan tanda bintang seperti ini. Ini adalah kejadian yang pertama. Kemudian ini adalah kejadian yang kedua. Dan ini adalah kejadian yang ketiga. Kejadian pertama misalkan saja terjadi pada waktu T1. Kejadian kedua pada T2 dan kejadian ketiga pada T3. Dan misalkan saja di sini adalah waktu T. Nah, kita lihat MT itu merupakan suatu proses kosong apabila dia menyatakan banyaknya kejadian. Banyaknya kejadian pada interval waktu 0 sampai dengan T. Nah, kalau kita lihat di sini NT sampai dengan T terdapat 3 kejadian. Berarti NT sama dengan 3. Ya, karena ini proses kosong berarti peluangnya adalah dia memiliki peluang kosong dengan parameter lambda dikali dengan T. T adalah panjang interval kejadiannya. Dan lambda ini adalah laju kedatangan. Laju kedatangan kejadian. Misalkan saja kalau kita nyatakan lambda sama dengan setengah orang per menit, maka maksudnya adalah dalam 2 menit terjadi 1 orang yang datang. Seperti itu. Kalau misalkan kita nyatakan secara umum, berarti kalau misalkan banyaknya kejadian sebanyak X, berarti dia memiliki sebaran kosong dengan lajunya tadi, parameternya tadi lambda dikali T, sehingga bisa kita nyatakan dengan lambda T pangkat X, E pangkat minus lambda T per X faktorial. Jadi apabila nilai lambda, T, dan X diketahui, kita bisa menentukan nilai peluangnya. Nah, kemudian kita lihat waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan kita notasikan dengan X, ya. Jadi X1 adalah waktu antar kedatangan kejadian pertama. Dengan kata lain, berarti dia merupakan nilai ini, ya. X1 waktu antar kedatangan kejadian pertama, berarti T1 dikurangi dengan 0. Kalau X2 berarti waktu antar kedatangan antara kejadian kedua dengan kejadian ke-1, berarti X2 sama dengan T2 minus T1. X3 berarti waktu antar kedatangan kejadian ketiga dikurangi dengan waktu antar kedatangan kejadian ketiga dan kedua. Berarti secara umum Xn adalah waktu antar kedatangan kejadian ke N dengan kejadian sebelumnya, yaitu N-1 ke T N-1. Kalau kita bentuk sebarannya, maka waktu antar kedatangan kejadian ini memiliki sebaran eksponensial dengan parameternya lambda. Lambda ini kita peroleh dari laju kedatangan kejadian proses kosong. Begitu, ya. Kemudian kita lihat lagi, kalau ini sudah waktu antar kedatangan, kita lihat waktu tunggu. Waktu tunggu kita nyatakan dengan T. Waktu tunggu atau waktu kejadian, misalkan saja T1, dia adalah waktu kedatangan kejadian pertama, waktu kejadian ke-1 gitu ya. Berarti dia adalah di sini T1. Ya. Kalau T2 bagaimana? Berarti kalau T2 ini kita panjangkan lagi. Waktu kedatangan kejadian kedua, T2. Kalau T3 adalah waktu kedatangan kejadian ketiga, T3. Jadi T2 waktu kedatangan kejadian kedua adalah T2 ya. Atau dengan kata lain X1 ditambah X2. Jadi di sini X1 ditambah X2. Kalau T3 adalah waktu kedatangan kejadian ketiga, yaitu kita jumlahkan waktu antar kedatangan dari 1 sampai dengan 3. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3. Sehingga secara umum Tn adalah
jumlah dari X1 sampai dengan Xn. Nah, waktu tunggu ini ya, Tn adalah waktu tunggu, Tn waktu kedatangan kejadian ke N adalah penjumlahan dari waktu antar kedatangan kejadian yang pertama sampai dengan waktu antar kedatangan kejadian yang ke N. Kalau prosesnya adalah proses kosong, maka Tn juga bisa kita ketahui sebarannya, yaitu dia menyebar gamma dengan parameternya N dan lambda. Lambda kita peroleh dari laju kedatangan pada proses kosongnya. Jadi, sebaran ini saling berkaitan bila kita membahas dari proses kosong.